Berakhirnya pemerintahan Ben Ali karena reformasi sosial di Tunisia menjadi sorotan global sehingga memicu gelombang perubahan di dunia Arab pada umumnya. Revolusi di Tunisia yang berhasil menggulingkan rezim diktator melalui peran masif media sosial Twitter dan Facebook akhirnya menjadi inspirasi bagi negara-negara Arab lainnya untuk melawan kubu pemerintahan setempat yang otoriter. Nah, Mesir menjadi salah satu negara yang terkena dampak setelah tumbangnya rezim Ben Ali di Tunisia. Masyarakat Mesir segera turun ke jalan, menuntut pengunduran diri Presiden Husni Mubarak yang dianggap otoriter, korup, dan tidak mampu membangun negerinya selama 3 dekade berkuasa. Semakin rumit konflik politiknya, semakin seru ceritanya nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di @now @sayknowledge. Aksi perlawanan rakyat Mesir terhadap pemerintahnya sendiri diilhami oleh peristiwa serupa di Tunisia, di mana gerakan massa tidak dipimpin oleh tokoh tertentu, melainkan berjalan secara class action dengan dipandu oleh penggunaan media sosial, seperti pesan seluler, Facebook, dan Twitter. Kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, termasuk tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, memperburuk dukungan terhadap pemerintahan rezim Mubarak. Alhasil, sekitar setengah dari 81 juta penduduk Mesir hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, bila di Tunisia kita mengenal sosok bernama Mohamed Bouazizi, maka di Mesir, peristiwa pemicu serupa terjadi ketika Khaled Said meninggal karena penyiksaan oleh intelijen Mesir. Khawatir akan aksi massa yang semakin meningkat, pemerintah Mesir bahkan merespon dengan menutup layanan jaringan internet, telepon seluler, dan mengerahkan pasukan keamanan bersenjata penuh, termasuk diantaranya tank dan kendaraan anti huru-hara. Pada tanggal 28 Januari 2011, satu hari sebelum puncak demonstrasi, pemerintah bahkan telah memblokir seluruh akses ke situs jejaring sosial utama di Mesir, seperti Twitter, Facebook, YouTube, Yahoo, dan Google. Hanya saja, protes terus berlanjut hingga pada akhirnya, pada tanggal 11 Februari 2011, warga Mesir merayakan kemenangan mereka setelah Wakil Presiden Omar Sulaiman mengumumkan di televisi bahwa Presiden Husni Mubarak telah mengundurkan diri dan sepakat untuk menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Agung Militer. Pada saat itulah, revolusi rakyat Mesir memiliki tujuan yang jelas untuk membangun sistem demokrasi di negara mereka. Nah, peristiwa penting yang melibatkan penggulingan kedua diktator yang kuat, Ben Ali di Tunisia dan Mubarak di Mesir, membuka mata rakyat di negara-negara Arab lainnya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan di tanah air mereka tanpa bergantung pada dukungan dari Amerika Serikat ataupun komunitas internasional. Sebab, kedua rezim otoriter tersebut berhasil dijatuhkan karena dorongan dari rakyat atau people power, meskipun juga terdapat tekanan dari masyarakat internasional. Oleh karena itu, setelah Mubarak mengumumkan pengunduran dirinya, gelombang demonstrasi anti pemerintah menjalar ke beberapa ibu kota negara di wilayah Timur Tengah, termasuk Aljazair, Yaman, dan Bahrain. Beberapa pemimpin negara lain, seperti Suriah dan Jordania, merespons dengan langkah-langkah antisipatif, berjanji dan melaksanakan serangkaian reformasi ekonomi dan politik untuk menghindari potensi efek domino. Sebelum bergolaknya di Arab Spring, Tunisia dan Mesir memiliki beberapa kesamaan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi puncaknya peristiwa tersebut. Pertama-tama, keduanya diatur oleh pemimpin otoriter yang menakodai negara untuk jangka waktu yang cukup lama, dan keduanya mencapai posisi kekuasaan tanpa melibatkan proses pemilihan yang demokratis. Di Tunisia, Ben Ali mengambil alih kekuasaan pada tahun 1987 melalui kudeta tanpa kekerasan, menggulingkan Habib Bourguiba setelah dia diangkat menjadi Perdana Menteri hanya sebulan sebelumnya. Sementara itu, di Mesir, Wakil Presiden Husni Mubarak diangkat menjadi presiden pada tahun 1981 setelah Anwar Sadat yang sebelumnya menjabat sebagai presiden tewas dibunuh. Pembunuhan ini dilakukan oleh kelompok ekstremis Mesir sebagai bentuk penolakan terhadap persetujuan Camp David 1979 atau normalisasi hubungan antara Israel dan Mesir. Faktor kedua yang serupa antara Mesir dan Tunisia adalah pembentukan rezim politik yang mengadopsi sistem satu partai dengan konsep tunggal. Di Tunisia, Ben Ali mendominasi panggung politik melalui Partai Rassemblement Constitutional Democratic atau RCD, sementara di Mesir, Mubarak berkuasa bersama Partai Hizbul Watan atau HW. Faktor ketiga mencakup banyak pelanggaran hak asasi manusia di kedua negara, yang juga mencakup pembatasan terhadap kebebasan berekspresi rakyat dan keterbatasan kebebasan pers. Keempat, kedua negara mengalami krisis ekonomi dan tingkat pengangguran yang tinggi di bawah kepemimpinan mereka, yang merugikan rakyat. Situasi ini diperparah dengan tingginya tingkat buta huruf di mayoritas negara Arab yang merupakan negara sedang berkembang. Menurut data tahun 2009, tingkat buta huruf di Tunisia mencapai 22,3%, sementara Mesir mencapai angka 33,6%.
Oleh karena itu, gerakan massa di negara-negara Arab memiliki ciri khas yang serupa, yaitu protes terhadap kondisi sosial dan ekonomi, penolakan terhadap kediktatoran, dan perlawanan terhadap korupsi. Sebagaimana yang dikutip dari Nader Hashemi dalam karyanya berjudul Fourth Wave of Democratization, The Arab Spring dapat dianggap sebagai kelanjutan dari perjuangan panjang dunia Arab yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang berupaya untuk menentukan nasib mereka sendiri tanpa terpengaruh oleh kekuatan otoriter, baik yang berasal dari luar maupun internal. Kalimat lengkapnya menyatakan, The Arab Spring is the continuation of a longer struggle and caused by the Arab Islamic world for self-determination from both external and internal authoritarian forces. Gejolak di Arab Spring sejak tahun 2011 tidak dapat dilepaskan dari peran yang dimainkan oleh kaum intelektual, di mana kemajuan dalam bidang pendidikan juga menjadi terlihat di negara-negara Arab. Sebagai contoh, di Tunisia pada tahun 1995, kelompok oposisi Muada mengirim surat terbuka kepada Ben Ali, mengecam praktik korupsi, otoritarianisme, dan kurangnya kebebasan politik di Tunisia. Menjelang pemilihan tahun 1994, Ben Ali bahkan menyatakan niatnya untuk membangun sistem politik dengan multipartai di Tunisia. Ia juga mengumumkan kepada publik bahwa demokratisasi memerlukan waktu dan proses yang terorganisir, tidak dapat terjadi dengan cepat. Oleh karena itu, The Arab Spring bukanlah hasil dari ledakan politik yang tiba-tiba atau spontan, melainkan merupakan kelanjutan dari perjuangan yang telah berlangsung cukup lama untuk mencapai hak dan martabat warga di negara-negara Arab. Pada tahun 2000, muncul pembicaraan tentang infitah atau keterbukaan ke arah barat dan adopsi model kapitalis neoliberal sebagai kunci kesejahteraan Mesir. Kelompok intelektual yang mendukung infitah ini memiliki pengaruh signifikan dan menjadi faktor utama dalam mendorong perlawanan massa terhadap rezim yang telah menindas selama puluhan tahun. Mereka telah lama bekerja untuk membangun kesadaran publik dan mengambil inisiatif untuk menciptakan perubahan sosial, termasuk upaya membangun peranata politik yang demokratis. Peran media massa juga memiliki dampak besar dalam gejolak di Arab Spring yang dimulai pada awal 2011. Media efektif dan masif dalam menyampaikan protes dari rakyat terhadap rezim Ben Ali di Tunisia ke seluruh dunia Arab, termasuk Mesir dan Suriah. Pemberitaan media membangkitkan kesadaran dan gerakan serupa di beberapa negara Arab. Al Jazeera, sebagai salah satu media utama, memainkan peran penting dengan terus-menerus melaporkan hasil liputan dari rakyat biasa melalui telepon dan kamera yang kemudian disebar melalui YouTube dan Facebook. Keberhasilan protes di Mesir juga didorong oleh aktivis muda seperti Asma Mahfouz, yang menggunakan YouTube untuk menyebarkan video yang mengajak rakyat Mesir untuk mengikuti perjuangan rakyat Tunisia. Video ini, bersama dengan gerakan dukungan untuk Khalid Said yang meninggal akibat penyiksaan, menjadi dorongan kuat untuk memobilisasi rakyat Mesir melawan kebrutalan polisi dan melawan perlakuan tidak manusiawi. Gerakan ini diwujudkan dalam panggilan Asma untuk berkumpul di lapangan Tahrir pada 25 Januari 2011. Pentingnya peran media dalam membangkitkan semangat perlawanan rakyat menjadi jelas ketika pemerintah Mesir, sebelum Mubarak lengser, mengambil kebijakan untuk menutup akses internet, telepon, email, dan layanan dunia maya lainnya. Bahkan, 3 reporter Al Jazeera ditangkap pada minggu pertama Februari 2011 oleh aparat keamanan, menandakan langkah politik Mubarak untuk membendung gerakan massa yang didukung oleh media sebelum akhirnya dipaksa mundur. Kesuksesan masyarakat Mesir dalam mengakhiri pemerintahan Mubarak dapat dianggap sebagai hasil dari peran kunci media sosial. Aksi massal ribuan orang yang mengubah dinamika politik di negara-negara Arab tidak terlepas dari peran gerakan yang dimulai melalui dunia maya, termasuk melalui platform Facebook. Wael Ghonim, tokoh kunci gerakan oposisi Mesir dan eksekutif Google, mengakui bahwa revolusi ini dimulai dari Facebook. Nah, gimana Sobat AdSense? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Jangan lupa untuk follow semua media sosial @adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!